Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu siang ba'da zuhur 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan 27 September 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Amin, Samarinda, Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati talabah, afani Allah wa iyyakum, para santri-santri Al-Amin Boarding School Samarinda, Kalimantan Timur yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu an-nasaih li tullabil ilm atau an-nasaih li talibil ilm. Nasihat-nasihat untuk penuntut ilmu agama. Nasihat-nasihat untuk penuntut ilmu agama. Sebelumnya kita ingin berkenalan dulu. Angkatan ketiga, coba angkat tangan. Masya Allah. Berapa orang jumlahnya? 20. Siapa ketua kelasnya? Mana orangnya? Kenapa dipilih jadi ketua kelas? Paling tua. Siapa namanya? Muhammad Syarifah. Syarifah. Baik. Dari mana Muhammad? Dipanggilnya apa? Rifa. Dipanggilnya dari mana Rifa? Kutai Barat. Masya Allah. Dari sini berapa lama rumahnya? 12 jam. Allah. Jauh ya. Pakai motor atau pakai mobil? Pakai mobil. Yang paling dekat rumahnya di sini siapa? Siapa namanya? Fayyad. Dipanggil Fayyad. Tulisan Fayyad gimana? Fa, ya, alif, dot. Fa, alif, ya, alif, dot. Fayyad. Nah, apa arti Fayyad? Masya Allah. Baik, angkatan 2 mana? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sahih? 8. Siapa ketua kelas? Mas Mukal Karim. Muhammad Haidar. Haika. Dipanggil Haika. Baik, ad-duf'ah tsalitsah. Ad-duf'ah al-ula. Masya Allah. Man ra'isul fasl? Mas Mukal Karim. Syafiq. Baik. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa nasihat untuk para penuntut ilmu. Meskipun dalam keadaan sederhana,
Tidak ada AC karena listrik sedang meninggal dunia. Nasihat yang pertama. 1, harus mengingat selalu tujuan. Harus mengingat selalu tujuan dari keberadaan tinggal di Al-Amin Boarding School. Harus mengingat selalu dari tujuan keberadaan tinggal di Al-Amin Boarding School. Yaitu lebih fokus belajar ilmu agama. Harus mengingat selalu tujuan keberadaan tinggal di Al-Amin Boarding School, yaitu lebih fokus belajar ilmu agama Islam. Jadi penjelasannya adalah para santri-santri sekalian, baik yang angkatan pertama, angkatan kedua, atau angkatan ketiga, kalian jauh dari orang tua, meninggalkan orang tua. Bahkan saya masih mendengar angkatan ketiga masih ada yang nangis jauh dari orang tua, padahal sudah bulan ketiga. Siapa yang masih nangis? Hah? Maka jangan nangis. Kita semua laki-laki, bukan orang yang cengeng. Kita keluar rumah, meninggalkan masakan ibunda yang enak, kamar yang enak. Biasanya bahkan ada yang masih tidur dengan mamanya di rumah. Coba angkat tangan yang biasa masih tidur dengan mamanya. Gak ada lagi? Aldo. Ada duf'al ula. Ini angkatan pertama. Yang sudah berkamar sendirian siapa? Alhamdulillah. Ya. Jadi kalian meninggalkan rumah, kemudian di sini hidup bareng-bareng, bangun tidur bareng-bareng, makan, ngaji bareng-bareng, kemudian masuk sekolah bareng-bareng, makan pagi bareng-bareng, pagi, siang, sore bareng-bareng. Itu tujuannya adalah talabul ilmi syar'i. Barang siapa menuntut ilmu agama, meninggalkan adik, meninggalkan kakak di rumah, masakan kesukaan. Oh iya, tapi ngomong-ngomong di sini masakannya enak nggak? Kok kayak ada yang enak, ada yang enggak? Masakan paling enak apa? Hari apa? Jam berapa? Atau menunya deh. Dari yang angkatan baru dulu, angkatan 3. Rifa, apa masakan paling enak menurut Rifa? Ikan patin. Ikan patin diapain? Digoreng. Ikan patin masak kuning. Dipindang. Oke. Tapi masakannya enak-enak atau ada yang perlu dikoreksi? Atau saya maunya ricis misalkan.
Baik. Jadi kita semua meninggalkan rumah kita, kenyamanan kita, bawa tas, bawa diri kita, lepas dari orang tua dalam beberapa bulan. Maka tujuannya adalah untuk talabul ilmi syar'i. Talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama Islam, agar belajar agama Islam, agar lebih hafal banyak Al-Quran dibandingkan yang tidak di pesantren, agar lebih hafal, lebih mengetahui ilmu akidah yang benar, agar lebih tahu beribadah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah niat pertama yang harus ditanamkan di dalam qalbu. Jadi para santri terutama yang baru-baru kelas 7, kalian bukan SD lagi. Yang anak-anak, kalian sudah harus berpikir dewasa. Saya sudah besar, saya harus lebih berpikir dewasa. Ngapain ya saya di sini? Untuk apa saya berpisah dengan orang tua? Bahkan kenapa orang tua saya tega meninggalkan saya di sini? Kemudian kenapa saya berpisah dengan kucing saya? Gak boleh bawa kucing misalkan. Siapa yang punya kucing kesayangan di rumah? Rifa, ya. Kasihan dia sendirian. Siapa yang ngasih makan dia? Maka jawabannya, itulah nasihat pertama. Saya di sini tujuannya adalah agar lebih fokus, lebih khusus belajar ilmu agama. Baik itu hafalan Al-Quran atau menghafal hadis-hadis Rasul, belajar bahasa Arab, belajar ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, dan seterusnya. Dan orang yang keluar rumah, kemudian dia belajar ilmu agama, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Mau masuk surga enggak? Tapi jalannya susah. Masuk surga itu jalannya susah. Masuk surga itu jalannya harus melawan hawa nafsu. Nah, salah satu yang memudahkan jalan menuju surga adalah menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh sebuah perjalanan, dia menimba ilmu di dalamnya, maka niscaya di Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga. Jalan menuju surga susah. Salah satu yang memudahkan jalannya adalah menuntut ilmu agama. Ini nasihat yang pertama. Jadi kalau sedang sedih, Ustadz kangen masakan ibu, Ustadz kangen bapak, ingin dibawa ke mall, ke pusat perbelanjaan, Ustadz begini, maka ingat niat yang pertama. Niatnya adalah memperdalam, lebih fokus belajar ilmu agama. Ada yang bertanya, saya sekarang bertanya kepada para santri, bisa nggak orang belajar ilmu agama nggak harus ke Al-Amin Boarding School? Di rumah bisa nggak? Bisa. Lalu kenapa kita ke sini? Lebih fokus. Siapa namanya? Azam. Bagus. Itu jawabannya, lebih fokus.
Bisa nggak orang hafal Quran di rumah? Bisa. Tapi kenapa harus ke Al-Amin Boarding School? Lebih fokus belajar ilmu agama. Agar lebih fokus belajar ilmu agama. Karena kalau di rumah mungkin disuruh ibunya malas-malasan. Lebih baik main game. Lebih baik nonton. Lebih baik baca buku lain selain Al-Quran. Tapi kalau di pesantren ada peraturan. Ba'da subuh begini. Duha begini. Ba'da maghrib begini. Dan seterusnya. Ini saja saya tidak boleh lebih berbicara terlalu panjang. Karena kalian ada waktu makan. Jadi agar lebih fokus belajar ilmu agama. Terutama saya nasihatkan kepada ad-duf'ah al-ula. Kepada angkatan pertama. Karena kalian akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Yaitu jenjang SMA. Kelas 10, 11, 12. Khusus untuk angkatan pertama. Karena mungkin di Al-Amin Boarding School belum ada SMA-nya dan akhirnya harus mendaftar ke pesantren lain, maka harus ada belajar khusus bahasa Arabnya. Jangan sampai nanti sampai di pesantren yang akan datang, Ustadz ngomong semuanya pakai bahasa Arab. Kalau sudah SMA, semuanya pelajaran pakai bahasa Arab. Tidak ada lagi kecuali mungkin pelajaran-pelajaran umum. Nah, harus persiapkan diri dari sekarang. Ya. Adapun yang kelas 7, kelas 8, maka terus memperbaharui niat. Saya datang ke sini untuk lebih fokus belajar ilmu agama. Taib. Nasihat yang kedua. Harus sabar saat menimba ilmu agama. Harus sabar saat menimba ilmu agama. Ada pepatah Arab mengatakan, man sabara dhafira. Barang siapa yang sabar, dia yang akan mendapatkan keuntungan. Harus sabar dalam menimba ilmu agama. Sabarnya bagaimana? Makannya terbatas. Kemudian tidurnya diatur. Kemudian ada peraturan-peraturan. Kapan boleh berbaju begini, kapan tidak boleh berbaju begini. Peraturan-peraturan setelah asar ngapain. Setelah subuh tidak boleh tidur lagi. Siapa yang di rumah kebiasaan tidur setelah subuh? Banyak. Tidur setelah subuh itu tidak mendatangkan berkah. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Nah, belajar dari sekarang di pesantren. Saya tidak boleh tidur. Saya sudah lupa tidur ba'da subuh. Enggak pernah tidur ba'da subuh. Saya sudah lupa tidur ba'da subuh. Bagaimana rasanya tidur ba'da subuh itu saya sudah lupa. Ya, tidak pernah tidur ba'da subuh. Siapa yang ingin dapat berkah, kebaikan yang banyak, mudah menghafal Quran, mudah belajar agama, maka jangan tidur setelah subuh. Nah, itu kan peraturan. Harus sabar. Aduh, ngantuk. Biasanya kalau dibangunkan ngantuk. Bahkan sampai kepalanya linglung. Ngantuk nggak kalau dibangunkan subuh? Siapa? Fayyad. Ngantuk nggak? Ngantuk. Harus sabar. Kangen sama orang tua, harus sabar. Dan seorang penuntut ilmu harus
Belajar keluar. Jangan cuma ngumpet di rumah. Dia ada namanya dalam kamus menuntut ilmu, ar-rihlah fi talabil ilm. Harus rihlah, harus keluar rumah dalam menuntut ilmu agama. Ini kalian Rifa mungkin 12 jam dari Kutai, Pak. Kalau saya dulu itu pakai mobil. Kalau saya dulu naik kapal. Kapalnya tidak sebagus sekarang. Diombang-ambing tengah lautan. Berapa jam naiknya? 12 jam. Naik kapal dari Kalimantan ke Jawa. Kalian cuma Kalimantan ke Kalimantan, dekat. Apalagi yang rumahnya sini, jalan kaki, Pak Fayyad. Bisa berapa lama? Kalau motor 10 menit, jalan kaki mungkin 20 menit. Maka harus lebih bersabar. Ya. Harus lebih bersabar. Makanannya tadi, kurang enak, nasinya dingin. Ya. Atau waduh, lauknya ini aja, sayur lagi. Ya. Maka pada saat itu harus bersabar. Kamar mandi harus ngantri. Biasanya tidak ngantri. Kemudian ada target-target menghafal Quran. Dan saya pesan nih, saya kasih challenge dari sekarang. Angkatan 3, saya kasih challenge. Siapa yang bisa 3 tahun menghafal Quran, kasih umroh 30 juz. Nanti kalau seandainya kelas 9 ada yang hatam 30 juz, lancar hatamannya. Bukan hanya sekedar setor hafalan. Lancar, bisa dites. Itqan. Dari juz 1 sampai juz 30. Baca sampai dari habis subuh sampai maghrib. Selesai. Nah, kelas angkatan 1 sudah lewat. Nggak bisa. Angkatan 2 sudah lewat. Nggak bisa. Angkatan 3 sekarang. Ini baru bulan ketiga kalian di sini. Juli, Agustus, September. Masih ada waktu. Harus punya challenge. 30 juz. Janjian ya. Rifa, janjian dengan teman-temannya. Ayo, Ustadz kasih challenge ke kita. Harus sabar. Anda menghafal Quran, capek. Hafal pagi, sore lupa. Ya. Harus sabar. Dalam menimba ilmu agama harus sabar. Man sabara dhafira. Coba ucapkan sama-sama. Man sabara dhafira. Man sabara dhafira. Man sabara dhafira. Artinya apa? Barang siapa yang sabar, dia pasti beruntung. Sabar. Harus sabar saat belajar ilmu agama. Ada Syekhul Islam, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan, bis sabri wal yaqini tunalul imamatu fid dini. Dengan sabar, dengan yakin, maka seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Harus sabar saat menimba ilmu agama. Seperti ini. Kajian dalam keadaan belum makan siang. Kajian dalam keadaan panas-panasan. Nanti masuk kamar dalam keadaan panas-panasan. Sabar, harus sabar. Bahkan santri-santri ada yang kalau lagi musim ujian belajar malam sampai jam 11 malam. Kenapa? Buat persiapan besok. Harus sabar. Ya. Kalau seandainya ada hukuman di pesantren, ada hukuman misalkan, sudah mulai belum hukumannya? Siapa bagian keamanan? Ustadz siapa? Arya. Apa hukuman biasanya angkatan 1? Aldo. Mas Mukal Karim. Ya. Mas Mukal.
Ilham. Ilham. Apa biasa hukumannya bagian keamanan? Duduk di belakang imam selama 3 hari. Apa kesalahannya biasanya? Barang sitaan. Membawa barang-barang, nggak boleh asal baca, karena ada peraturan di Al-Amin Boarding School, nggak boleh asal bawa, nggak boleh main HP. Padahal saya pengen banget Ustadz main HP. Kebiasaan setiap hari main game. Siapa yang punya game siapa yang punya akun game online? Ayo, jujur. Masya Allah banyak. Mainnya apa? Mainnya apa ya Ilham? Apa? Taib. Saya nggak paham, karena saya nggak pernah main. Ya, penuntut ilmu. Nah, ini nasihat yang ketiga. Penuntut ilmu harus selalu perhatian terhadap waktu. Jangan sampai mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Penuntut ilmu harus perhatian terhadap waktu. Jangan sampai mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Yang artinya, bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jazan, dan janganlah kalian lemah. Maka harus memperhatikan waktu. Ini saya jam sekian, waktu makan 10 menit. Tidak boleh banyak ngobrol. Waktu makan 15 menit. Harus diatur waktunya. Waktu mandi sekian. Nanti dengan ngantri begini. Waktu olahraga sekian. Tidak boleh terlalu lama. Dan seterusnya. Harus pintar mengatur waktu. Karena orang-orang sukses adalah orang-orang yang pintar mengatur waktunya. Catat baik-baik, waktu adalah modal untuk mendapatkan kesuksesan. Al-waqtu ra'su malil insan lin najah. Waktu adalah modal untuk mendapatkan kesuksesan. Harus mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu banyak ngobrol. Ya, ngobrol. Sukanya ngobrol. Siapa yang suka ngobrol lama gitu? Angkatan 3. Angkatan 3. Rifa sebagai ketua kelas. Siapa teman-temannya yang suka ngobrol? Lama ngobrol gitu. Gak ada? Belum. Baik. Ilham. La, man hadha? Raisul fasl man? Dufal ula. Masmuka? Haikal. Syafiq. Siapa yang suka ngobrol? Atau saya sendiri? Angkatan 2. Siapa ketua kelasnya? Masmukal karim. Haikal. Siapa yang suka ngobrol? Atau Haikal yang suka ngobrol? Maka ngobrol harus bermanfaat. Harus ada tujuan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ahrasa min darahimihim. Aku pernah mendapati suatu kaum, yaitu para sahabat Nabi. Mereka sangat bakhil terhadap waktu-waktu mereka dibandingkan kebakhilan mereka terhadap uang-uang mereka. Ini ingat baik-baik, dimanapun antum berada, waktu adalah modal untuk sukses.
Jangan buang-buang waktu yang tidak bermanfaat. Termasuk di dalamnya main game. Coba, berapa waktu main game biasanya? 2 jam. 2 jam begitu saja. Ya. Apalagi nanti kalau game online sepertinya, ayo ke kanan, ayo ke kiri. Kayak orang ngomong sendiri. Ayo ke kanan, ayo tendang, ayo. Begitu kah? Begitu enggak? Waktunya sekarang kalian sudah belajar. Teman-teman kalian yang di luar sana yang belum tahu ilmunya, maka kita sudah tahu ilmunya. Waktu adalah modal untuk apa? Sukses. Untuk sukses. Itu nasihat yang keberapa? Baik. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran dengan menggunakan waktu. Wal asr, demi masa. Apalagi? Wadduha, demi waktu duha. Apalagi? Wal fajr, demi waktu fajar. Apalagi? Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu siangnya. Semuanya menggunakan waktu. Dan Allah Al-Azim la yahlifu illa bi'azim, la yuqsimu illa bi'azim. Allah itu maha agung. Maka Allah tidak bersumpah kecuali dengan yang agung-agung. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang agung dalam agama Islam. Dan hidup kita akan ditanya oleh Allah. Tuh, yang main-main game. Nanti kita akan berhadapan dengan Allah. Ya fulan, ya Fayyad. Hari Senin, tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dari jam sekian sampai jam sekian kamu main game. Apa faedahnya? Kira-kira Fayyad jawabnya apa? Ini hati-hati. Waktu adalah modal untuk sukses. Kalau sudah waktu habis, maka seseorang tidak punya modal. Kalau tidak punya modal, tidak bisa sukses. Seperti pedagang, mau jualan, harus ada modal, harus ada uang untuk jualan. Kalau tidak ada uang untuk jualan, maka tidak bisa berjualan. Kalau tidak berjualan, tidak dapat untung. Tidak dapat sukses, untung. Begitulah. Saya tanya sekarang, kapan modalnya habis? Kapan waktunya habis? Pas meninggal. Kira-kira mungkin nggak kita meninggal sekarang? Mungkin. Maka hati-hati. Mungkin kita meninggal sekarang. Kalau sudah meninggal, nggak ada lagi waktu untuk beramal, untuk menghafal, untuk beribadah. Ya, itu nasihat yang keberapa? 3. Yang keempat sebelum terakhir. Nasihat yang keempat adalah taatilah peraturan pesantren. Karena pesantren tidak memberikan peraturan kecuali untuk kebaikanmu. Taati peraturan pesantren. Ada waktu tidur siang. Ada nggak waktu tidur siang? Ada. Ada waktu tidur malam, harus tidur malam jam berapa? Jam 10. Boleh nggak ngobrol-ngobrol setelah jam 10? Yang satu di atas, hei ngapain ente? Kemudian lagi merenung. Boleh nggak ngobrol-ngobrol begitu? Tidak. Taati. Kenapa? Karena ketika sudah jam 10 tidur, jam 22 malam tidur, nanti bangunnya biar tidak capek. Karena waktunya sudah diperhitungkan oleh para ustadz. Oleh para ustadz. Taati dan hormati ustadz kalian. Taati peraturan dan hormati para guru. Tidak boleh menggibah para guru. Wah, itu Ustadz Arya sangat sangar. Saya nggak suka sama Ustadz. Nggak boleh. Ya. Ini nasihat yang kedua. Taati peraturan dan hormati Ustadz. Kenapa? Karena Ustadzmu adalah
bagaikan orang tuamu di pesantren. Tidak akan pernah berkah seseorang santri yang tidak mentaati peraturan pesantren dan yang tidak menghormati guru. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami dan tidak menghormati yang lebih tua. Ustadz kita lebih tua dari kita. Ya, saya tidak ingin mendengar santri-santri Al-Amin Boarding School menghibah ustadznya. Itu adalah sebuah perbuatan paling tercela. Saya nggak apa-apa sih, saya terlambat disiplin, tapi untuk membicarakan ustadz, saya tidak akan pernah. Harus ada dalam diri. Sebagaimana saya tidak pernah membicarakan orang tua saya. Karena guru bagikan orang tua bagi kalian di pesantren Al-Amin Boarding School. Jangan pernah membicarakan ustaz. Kalian akan berkah. Kalaupun ada nasihat untuk ustadznya, sampaikan nasihat dengan baik. Tapi kalau ngobrolin ustaz, jangan pernah. Taati peraturan dan kemudian hormati ustaz. Yang kelima, banyak berdoa. Saya dapat pesan dari Syekh saya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Doa, jangan lupa berdoa. Apa-apa doa. Ingin tenang di pesantren, doa. Ingin betah di pesantren, doa. Kelas 9 ingin dimudahkan melanjutkan ke pesantren lain, berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang mengatur adalah Allah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Rabb kalian berfirman dalam surat Al-Ghafir, Al-Mu'min ayat 60. Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian." Ayat ini memberikan pelajaran satu, siapa yang berdoa pasti dikabulkan. Siapa yang berdoa pasti dikabulkan. Yang kedua, yang tidak berdoa orang sombong. Yang gak pernah berdoa ngangkat tangan saat sujud, saat di antara dua iqamah, di antara adzan dan iqamah, tidak pernah berdoa saat-saat waktu mustajab, di hari Jumat ba'da asar, gak pernah doa. Sepertiga malam terakhir sebelum subuh, gak pernah doa, ini orang sombong. Karena ayatnya berbunyi begitu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepada orang yang tidak mau berdoa sombong. Sombong kepada siapa? Allah. Layak nggak sombong kepada Allah? Tidak. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan orang yang tidak berdoa sombong. Wala aqbaha min hadzal istikbar. Tidak ada yang lebih buruk daripada kesombongan jenis ini. Sombong kepada yang memberi kehidupan, sombong kepada yang memberi makan, minum, sombong kepada yang memberikan pahala. Sombong, orang yang tidak berdoa sombong. Semakin berdoa, semakin disukai oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Yang tidak pernah memohon kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Maka kalau mau menghafal Quran, berdoalah kepada Allah. Kalau mau menghafal hadis, mau sekolah agar paham, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin agar tenang, tidak ingin pulang, tetap saja di sini dengan segala macam peraturan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 5 nasihat untuk para santri Al-Amin Boarding School, Islamic Boarding School, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan afiat, kenyamanan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.